El Clasico, panggung paling panas di jagat sepak bola, kembali membara. Real Madrid versus Barcelona bukan cuma soal 3 poin, tapi tentang harga diri, sejarah, dan siapa yang pantas disebut raja di Spanyol. Dan kali ini ada 2 bintang muda yang jadi sorotan dunia. Sama-sama muda, sama-sama jenius, sama-sama penting. Arda Güler dari Madrid dan Pedri dari Barcelona. Tanggal 26 Oktober 2025, Santiago Bernabeu bakal jadi saksi pertarungan Jornada ke-10 La Liga musim 2025/2026. Madrid asuhan Xabi Alonso datang dengan percaya diri, memimpin klasemen dengan 24 poin dari 9 laga. Tapi hati-hati, Barcelona hanya 2 poin di belakang. Satu kemenangan bisa mengubah segalanya. Bisa memperlebar jarak atau bahkan menggusur sang rival dari tahta. Semua mata tertuju bukan cuma ke strategi 2 pelatih muda brilian, Xabi Alonso dan Hansi Flick, tapi juga kedua motor kreatif di lapangan tengah. Arda Güler si keajaiban dari Turki yang kini bersinar terang di Madrid, dan Pedri si maestro muda yang jadi jantung Barcelona. Musim ini terasa berbeda bagi Güler. Setelah 2 musim penuh adaptasi dan cedera kecil, kini ia tampil menggila. Dari 9 laga, Güler sudah mencatat 3 gol dan 4 assist. Bermain fleksibel, kadang sebagai gelandang serang, kadang di sayap kanan, Güler menjelma jadi senjata rahasia Alonso. Total 591 menit bermain, 7 kali starter, dan selalu tampil dengan kreativitas luar biasa. Kecepatan berpikir, visi tajam, dan kontrol bola yang elegan membuatnya jadi otak serangan Madrid. Dan jelang El Clasico, Alonso tampaknya akan kembali mengandalkan si bocah ajaib ini untuk memecah pertahanan Barca. Sementara di kubu seberang, Pedri tetap menjadi poros kehidupan bagi Barcelona. Di tangan Hansi Flick perannya tak tergantikan. Dia bukan sekedar pemberi assist, tapi pengatur tempo. Penghubung antara lini belakang dan lini depan. Dari 9 laga, Pedri sudah mengoleksi 2 gol dan 1 assist, tapi perannya jauh lebih besar dari sekedar angka. 760 menit bermain penuh bukti betapa pentingnya dia. Dengan gaya bermain yang kalem tapi mematikan, Pedri jadi penentu kapan Barca menyerang, kapan menahan bola, dan kapan menekan. Duel di lini tengah inilah yang bakal jadi penentu segalanya. Güler dengan kreativitas dan naluri menyerangnya. Pedri dengan kecerdasan dan ketenangan dalam membaca permainan. 2 dunia, 2 gaya, 1 panggung. Dan hanya satu yang bisa bersinar paling terang di Bernabeu. Malam itu mungkin bukan hanya El Clasico yang kita saksikan, tapi juga lahirnya babak baru dalam rivalitas 2 generasi muda sepak bola Eropa. Arda Güler si jenius dari Turki yang berani menantang arus, dan Pedri maestro dari Spanyol yang mengatur irama dengan ketenangan luar biasa. Pertanyaannya kini tinggal satu. Siapa yang akan menulis kisahnya di Bernabeu malam itu? Arda yang menyalakan api atau Pedri yang menenangkan badai? Kita tunggu. El Clasico kali ini bukan sekedar laga, tapi pertarungan masa depan sepak bola. Dan saat semua mata tertuju pada duel Arda Güler dan Pedri di lini tengah, satu nama lain tiba-tiba mencuri perhatian. Bukan karena gol, bukan karena assist, tapi karena ucapan panasnya. Lamine Yamal si bocah ajaib dari La Masia melempar bensin ke dalam api El Clasico. Beberapa hari jelang laga, dunia sepak bola Spanyol dibuat geger. Lewat sebuah wawancara santai di YouTube Kings League, Yamal meledak. Ya, mereka mencuri, mereka mengeluh, mereka melakukan berbagai hal. Boom! Kata-kata itu langsung menghantam Real Madrid seperti bom waktu. Fans Los Blancos marah, media Spanyol memanas, dan suasana jelang El Clasico meledak luar biasa. Lamine Yamal baru 18 tahun tapi berani bicara seperti veteran.
Ia menyindir Madrid dengan istilah maling dan tukang ngeluh, kalimat yang langsung viral di seluruh media sosial. Dan lucunya, ia hanya tersenyum santai saat diminta klarifikasi. "Sial, lihat saja," katanya dengan nada setengah bercanda tapi jelas menusuk. Komentar itu bukan tanpa risiko. Sebagian fans Barcelona memujinya karena berani, tapi sebagian lainnya khawatir ucapannya justru memancing amarah lawan. El Clasico yang seharusnya panas karena taktik, kini berubah jadi perang emosi dan gengsi. Namun di tengah badai kritik, ada satu sosok yang berdiri membela Yamal, Ronald Araujo. Sang bek keras kepala Uruguay itu berbicara lantang. "Lamine itu profesional, dia berlatih dengan serius, dia mencetak gol, dia berlari untuk tim." Araujo tahu Yamal bukan sekedar bocah yang asal bicara. Dia adalah pemain muda dengan mental baja. Tekanan sudah jadi makanan sehari-hari baginya, dan Araujo menegaskan semua kontroversi itu takkan mengganggu fokus tim. Kini panggung El Clasico ke-256 siap digelar di Santiago Bernabeu. Real Madrid datang sebagai pemuncak klasemen, tapi Barcelona masih menempel ketat dan panasnya rivalitas makin tak terbendung. Madrid punya duet maut Mbappe Vinicius, sementara Barca bertumpu pada Lamine Yamal dan Marcus Rashford. Tanpa Lewandowski dan Rafinha, Blaugrana memang pincang. Tapi mereka punya kecepatan, kreativitas, dan semangat pembuktian. Kylian Mbappe sedang dalam mode monster, 10 gol dari 9 pertandingan La Liga dan selalu mencetak gol dalam 6 laga terakhir. Rekor El Clasico-nya mengerikan, 5 gol dari 4 pertemuan melawan Barca, dan 6 gol lain saat masih berseragam PSG. Sementara Vinicius, si pemain yang dulu sering dikritik karena penyelesaian akhir, kini kembali ke performa terbaiknya. Dalam 5 laga terakhir, ia mengoleksi 3 gol dan 3 assist. Xabi Alonso tahu jika dua pemain ini panas di Bernabeu, Madrid bisa berpesta malam itu. Tapi jangan salah, Barcelona juga tak datang untuk menyerah. Lamine Yamal baru pulih dari cedera dan langsung on fire. 1 gol dan 1 assist saat menghancurkan Olympiakos 6-1 di Liga Champions. Secara total musim ini 3 gol dan 6 assist dalam 7 laga. Dan setiap kali ia menyentuh bola ada aura berbahaya di udara. Musim lalu, Yamal mencetak gol dalam 3 dari 4 El Clasico. Dan kini di usianya yang baru 18 tahun, ia siap menantang Bernabeu lagi. Kali ini dengan api di dada dan seluruh dunia menatap. Jadi inilah panggungnya. Madrid dengan kekuatan penuh, Barcelona dengan semangat yang tak mau padam. Güler dan Pedri mengatur ritme, Mbappe dan Vinicius siap menghantam, dan di tengah semua itu ada Lamine Yamal, si bocah berani yang berteriak menantang dunia. Apakah kata-katanya akan menjadi bahan bakar kemenangan atau justru bumerang yang menghantam balik di Bernabeu? Satu hal pasti, El Clasico kali ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah drama antara ego, kebanggaan, dan masa depan sepak bola dunia. El Clasico tinggal hitungan jam, dan ketika semua mata menatap ke arah lapangan, panasnya justru mulai dari ruang ganti. Setelah Lamine Yamal menyalakan api lewat komentarnya, kini giliran Real Madrid yang membalas bukan dengan kata-kata, tapi dengan amarah yang membara di dalam hati. Santiago Bernabeu mendidih, bukan karena sorakan penonton, tapi karena suasana di balik pintu ruang ganti Los Blancos yang penuh tensi. Para pemain Madrid dari senior sampai pemain muda dikabarkan muat. Mereka menilai ucapan Yamal yang menyebut Madrid mencuri dan mengeluh bukan sekedar candaan bocah 18 tahun. Bagi mereka itu penghinaan, sebuah kalimat yang menyeberangi batas rivalitas dan menodai harga diri klub sekelas Real Madrid.
Di dalam ruang ganti, suasana tegang terasa nyata. Beberapa pemain membanting sepatu, sebagian lain hanya diam menahan emosi. Tidak ada tawa, tidak ada musik. Jagada hanyalah satu kata yang berulang di kepala mereka, balas. Marka melaporkan sejumlah pemain bahkan menganggap Yamal sudah kehilangan respek. Mereka muak dengan sikapnya yang dianggap terlalu sombong dan tidak memahami etika profesional. Dan kini satu nama muncul untuk meredakan tapi juga menegaskan. Dani Carvajal. Sang kapten Madrid dikabarkan akan bicara langsung dengan Yamal setelah laga. Bukan untuk memarahi tapi untuk mengingatkan bahwa rivalitas boleh panas tapi ada batas yang harus dihormati. Carvajal tahu betul arti laga ini. Baginya, duel melawan Barcelona bukan cuma soal poin, tapi tentang martabat dan tradisi. Dan ketika ada yang berani menyentuh itu, Madrid akan membalas dengan cara mereka sendiri. Ironisnya, ucapan Yamal justru menjadi bensin bagi skuad Madrid. Mereka masih menyimpan luka, 4 kali kalah dari Barcelona musim lalu. 4 luka yang belum sembuh, dan kini dengan komentar itu, luka itu terasa segar kembali. Komentar seperti itu hanya membuat kami semakin lapar untuk menang, kata seorang sumber tim kepada Marca. Dan disitulah letak bahaya bagi Barcelona, karena Madrid yang marah adalah Madrid yang berbahaya. Para pemain tahu satu kemenangan di Bernabeu akan jadi jawaban paling elegan. Tidak perlu debat di depan kamera, tidak perlu balas sindiran di media sosial. Cukup satu hal, menang di lapangan. Itulah cara Madrid membalas, dengan kerja keras, dengan darah, dengan peluh. Dengan setiap tackle, setiap sprint, dan setiap gol yang akan mereka rayakan di depan 80.000 pendukung sendiri. Dan di tengah panasnya persaingan dua klub terbesar dunia ini, ada pesan yang menggaung di balik ruang ganti Bernabeu. Kamu boleh muda, kamu boleh berbakat, tapi jangan pernah remehkan Real Madrid. Dani Carvajal sudah menyiapkan kata-kata untuk setelah peluit akhir nanti. Bukan ancaman, tapi pelajaran. Bahwa dalam El Clasico, rasa hormat adalah hal terakhir yang bisa kamu main-mainkan. Kini semua mata tertuju ke satu titik. Bernabeu, malam Minggu 26 Oktober. Madrid menunggu, dan Lamine Yamal akan segera tahu betapa tajamnya balasan dari tim yang disebutnya pencuri.